Soalnya kan orang tua Jennifer melarang mereka nih untuk pacaran. Ya udah, gue kibulin aja tuh orang tua gue. Gue bilang pengen tinggal di dekat kampus, ternyata gue tinggal di rumah pacar gue. Nggak ketahuan juga kan? Nah, itulah yang ada di otaknya dia nih. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. By the way, aku pengen nanya nih, kira-kira kalian ada gak sih temen yang hidupnya tuh kayak sempurna banget? Udah dia sempurna secara akademik ya, pinter, terus juga pinter secara non-akademik. Rasanya nih ya, kalau bisa dia jangan jadi tetangga gue deh. Takutnya dibanding-bandingin sama mak sendiri. Tapi ternyata ada loh orang yang kayak begini. Udah dia pinter, nggak pernah juga bikin masalah di sekolahnya. Namanya itu adalah Jennifer Pan. Jadi si Jennifer Pan ini tuh adalah anak yang kelihatannya sempurna. Bahkan dia juga cukup pendiam dan rasanya tuh nggak pernah punya masalah sama siapapun. Dari segi nilai juga bagus-bagus semua. Tapi siapa sangka nih guys, ternyata Jennifer Pan ini diam-diam merencanakan pembunuhan kepada orang tuanya sendiri. Gila gak tuh? Jadi hari ini aku mau bahas tentang kasus si Jennifer Pan. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasi supaya aku bisa makin semangat bikin videonya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Jennifer Pan ini tuh lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1986 dari pasangan imigran asal Vietnam bernama Huy Han Pan dan juga Big He Pan. Ayah dan ibunya Jennifer ini tuh pindah ke Kanada karena ceritanya pada masa itu Vietnam sedang mengalami masa sulit setelah berakhirnya Vietnam War. Kondisi ekonomi dan situasi politik yang gak stabil membuat banyak sekali orang Vietnam ini memutuskan untuk meninggalkan negaranya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Salah satunya itu adalah orang tua Jennifer. Nah, sebenarnya saat mereka ini pindah ke Kanada, mereka ini tuh belum mengenal satu sama lain dan belum menikah. Nah, ayah dan ibunya si Jennifer ini akhirnya bertemu di sebuah komunitas imigran Vietnam yang terletak di Scarborough, di sebuah distrik di kota Toronto. Nah, dari pertemuan itulah ayah dan ibunya Jennifer ini makin deket, saling suka, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, Huy Han Pan ini sendiri bekerja di sebuah perusahaan otomotif, sedangkan ibunya Jennifer, Big He Pan, bekerja sebagai teknisi di pabrik suku cadang mobil. Orang tuanya Jennifer ini tuh dikenal sebagai orang tua yang sangat pekerja keras, bahkan saking giatnya mereka dalam bekerja, mereka sampai bisa beli rumah besar dan mewah di daerah Markham, dan mereka juga bisa membeli mobil mewah, yaitu ada Mercedes-Benz, ada juga Lexus IS 300, dan bahkan memiliki tabungan sekitar $200.000. Dan karena itulah si Jennifer ini tuh dididik dengan sangat ketat ya dari kecil. FYI, Jennifer ini tuh juga punya adik laki-laki bernama Felix Pan. Orang tuanya Jennifer ini tuh menerapkan gaya pengasuhan yang disebut sebagai tiger parenting. Apa sih itu tiger parenting? Jadi tiger parenting adalah gaya pengasuhan yang sangat ketat dan menuntut prestasi yang sangat tinggi dari anak-anak mereka, terutama di bidang akademik, di bidang kedisiplinan, dan juga pencapaian. Orang tuanya si Jennifer ini tuh benar-benar menuntut dia untuk bisa memiliki nilai yang bagus secara akademik dan juga non-akademik. Karena mereka juga berharap nih si Jennifer ya bisa lah masuk ke universitas bergengsi dan punya karir yang bagus seperti dokter atau apoteker. Yang mana kalau misalnya pengen jadi dokter atau punya karir-karir yang bagus kayak begitu, ya otomatis nilai harus tinggi, ya gak sih? Dari sejak si Jennifer Pan ini SD, dia selain harus benar-benar fokus nih di bidang akademik, dia juga mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Terus dia juga ikut les renang, les piano, les biola, les ice skating, dan les-les yang lainnya. Definisi nih hidupnya si Jennifer benar-benar buat belajar. Kegilaannya nggak sampai di situ guys. Bayangin aja ya, si Jennifer aja mau kemana-mana harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak izinin, walaupun mungkin dia sekedar cuman hangout doang sama teman-teman sekolahnya, ya Jennifer nggak bisa pergi. Intinya kehidupannya si Jennifer ini tuh bener-bener terperangkap dalam penjara. Dia dilarang ini itu, bahkan Jennifer tuh sampai nggak punya teman untuk bersosialisasi. Nggak cuman itu aja ya, Jennifer juga dilarang untuk pacaran. Bener-bener nih anak nih dipaksa untuk dulu belajar dan belajar deh pokoknya.
Ya, walaupun orang tuanya Jennifer ini memang rada-rada miring lah ya, tapi si Jennifer ini tuh tetap menjadi anak yang nurut dan gak pernah ngelawan orang tuanya loh. Bahkan di masa sekolah dasar nih, si Jennifer ini bisa dibilang cukup normal lah. Dia juga dikenal sebagai murid yang rajin, disiplin, nilainya juga bagus, gak pernah bikin masalah. Pokoknya kehidupan SD dia aman-aman aja lah gitu, walaupun punya orang tua yang seperti ini. Tapi memasuki masa SMP, orang tuanya Jennifer nih kayak makin neken-neken dia nih. Jennifer harus memiliki nilai yang bagus di bidang akademik. Bahkan kalau misalnya nih nilai dia turun ke tingkat B gitu ya, orang tuanya tuh bakalan marah. Dan nilainya Jennifer nih makin kacau lagi waktu Jennifer menginjaki masa SMA. Bahkan di masa SMA, Jennifer ini tuh memiliki nilai yang berada di tingkat rata-rata. Terus juga beberapa mata pelajaran Jennifer ini tuh ngerasa kayak aduh susah banget untuk diikutin. Dan gak cuma itu aja, Jennifer juga sempat gagal di beberapa kelas termasuk mata pelajaran penting seperti matematika. Ditambah lagi si Jennifer ini kenalan dan pacaran juga sama kakak kelasnya yang bernama Daniel Wong. Alhasil nilainya yang udah anjlok makin turun dah tuh. Sebenarnya hubungannya Jennifer sama Daniel Wong ini tuh tidak disetujuin sama orang tuanya Jennifer ya. Tapi ya namanya juga orang jatuh cinta gitu kan, mau dilarang gimana pun tetap aja dia maunya sama si Daniel. Alhasil si Jennifer dan Daniel pun memutuskan untuk pacaran diem-diem. Nah, karena nilainya si Jennifer makin merosot nih ya, Jennifer kan takut ya orang tuanya tahu, terus dia juga takut dihukum. Alhasil dia pun mulai memalsukan nilainya, dimana dia membuat rapor palsu yang menunjukkan kalau nilai dia itu A semua. Nah, dari sinilah kebohongannya Jennifer semakin berkembang. Sebenarnya ketika Jennifer ini kelas 12, dia itu udah sempat keterima di Ryerson University. Cuman pada saat pengumuman kelulusan SMA, ternyata Jennifer ini gagal nih di mata pelajaran kalkulus. Akibatnya Universitas Ryerson yang sempat menerima Jennifer sebagai mahasiswanya mencabut kembali penerimaannya itu. Cuman Jennifer nggak berani lah buat ngasih tahu itu ke orang tuanya. Apalagi orang tuanya kan taunya nilai Jennifer A semua nih, gara-gara dia palsuin kan rapornya. Akhirnya Jennifer mulai bikin kebohongan yang lebih besar, di mana dia pura-pura kuliah. Setiap pagi si Jennifer ini berpakaian layaknya mahasiswa, dia juga izin pergi sama orang tuanya, padahal sebenarnya ya dia nggak kuliah, dia pergi ke perpustakaan, pergi ke kafe, atau ketemuan sama si Daniel untuk pacaran. Nggak cuma itu aja ya guys, supaya orang tuanya Jennifer ini makin yakin kalau memang anaknya kuliah, Jennifer ini juga bikin catatan kuliah palsu supaya orang tuanya bisa percaya. Jennifer juga ngomong nih sama orang tuanya kalau nanti dia lulus dari Ryerson University, dia udah auto keterima untuk melanjutkan pendidikannya di Toronto University dan dia bahkan bilang kalau dia mendapatkan beasiswa penuh. Dia juga ngomong ke orang tuanya kalau dia akan mengambil jurusan farmakologi dan bahkan akan bekerja di rumah sakit anak di Toronto. Terus biar orang tuanya Jennifer ini makin yakin kalau anaknya memang mengambil jurusan farmakologi, dia bahkan sampai beli banyak banget buku-buku farmasi dan memang si Jennifer ini setelah katanya udah jago banget deh dia buat bohongin orang tuanya itu. Sampai suatu hari si Jennifer ini izin lah sama orang tuanya kalau kayaknya dia tuh pengen cari tempat tinggal di dekat kampusnya aja. Karena selain lebih efisien secara waktu, otomatis dia juga bakalan hemat ongkos dong untuk perjalanan ke kampusnya itu. Seperti yang aku udah kasih tahu di awal, orang tua Jennifer ini kan memang ketat banget kan. Ya udah gitu, awalnya memang orang tuanya Jennifer ini tidak mengizinkan anaknya buat keluar dari rumah tersebut dan cari tempat tinggal di dekat kampusnya. Tapi ya karena Jennifer juga udah kasih penjelasan berkali-kali, dia juga istilah kata minta pengertian lah sama orang tuanya itu, akhirnya dikasih izin lah. Padahal sebenarnya si Jennifer ini tuh tidak mencari tempat tinggal di dekat Universitas Toronto, melainkan dia tinggal di rumahnya Daniel Wong. Bener-bener nih cewek kayaknya udah jatuh cinta akut deh sama cowok ini. Kalian pada tahu apa yang lebih gilanya dari si Jennifer ini ya? Alasan kenapa dia pengen tinggal di rumahnya si Daniel Wong, karena dia itu pengen bisa menghabiskan waktu lebih banyak sama pacarnya. Soalnya kan orang tua Jennifer melarang mereka nih untuk pacaran. Ya udah, gue kibulin aja tuh orang tua gue bilang pengen tinggal di dekat kampus, ternyata gue tinggal di rumah pacar gue. Nggak ketahuan juga kan? Nah, itulah yang ada di otaknya dia nih. Oh ya guys, ada hal yang membuat aku juga bikin jadi geleng-geleng kepala gitu kan ya. Kan si Jennifer ini kan istilah katanya cinta banget nih sama si Daniel. Gue kira mah si Daniel ini tuh punya prestasi yang bagus gitu lah ya, punya masa depan yang oke. Ternyata si Daniel kuliah juga kagak. Dia bekerja sebagai pelayan restoran dan ada juga nih beberapa laporan yang mengatakan kalau si Daniel ini pernah terlibat dalam aktivitas kriminal termasuk perdagangan narkoba. Gila
kagak? Ya kalau kayak gini kan aku jadi paham ya, kenapa orang tuanya Jennifer ini tuh melarang anaknya buat pacaran sama si Daniel. Lah orang memang tidak ada masa depan yang jelas kok sama cowok ini. Tapi mau gimana ya, Jennifer udah jatuh cinta nih sama nih orang. Tapi ya guys, namanya kebohongan, mau ditutupin gimana pun, awal-awal sih mungkin kelihatan bersih. Tapi lama-kelamaan pasti ketahuan gak sih? Nah disinilah nih, pelan-pelan kebohongannya Jennifer makin terungkap. Si Jennifer ini kan sempat cerita nih sama orang tuanya kalau dia bekerja sebagai relawan di rumah sakit anak yaitu Sick Kids Hospital di Toronto. Tapi lama-kelamaan orang tuanya Jennifer nih curiga. Kenapa? Pertama, Jennifer itu nggak ada seragam relawannya. Yang kedua, nggak ada juga kartu identitas gitu. Akhirnya pada suatu hari, ibunya Jennifer ini ngikutin Jennifer lah secara diam-diam di rumah sakit tersebut. Dan saat itulah kebenarannya terungkap. Kalau ternyata pertama, Jennifer kagak kuliah nih di Universitas Toronto. Yang kedua, dia juga nggak bekerja sebagai relawan di rumah sakit itu. Jadi ibarat katanya orang tuanya tuh bener-bener shock gitu kan ya, bahwa selama ini ternyata mereka udah dibohongin sama anaknya sendiri. Ayah dan ibunya Jennifer benar-benar marah semarah-marahnya dan definisi mereka murka banget. Si Jennifer ini kan sempat nih ya dibeliin laptop. Alhasil pertama laptopnya disita. Jennifer juga dilarang untuk keluar rumah. Bahkan mobilnya Jennifer ini dipasang alat bantu tracking supaya kemanapun Jennifer pergi orang tuanya tuh bisa tahu. Dan Jennifer juga dilarang untuk ketemuan lagi sama si Daniel Wong. Nah gara-gara kebohongannya Jennifer terungkap, hasil Jennifer pun putus sama si Daniel Wong. Hati Jennifer juga makin hancur ketika dia tahu si Daniel Wong ini menjalin hubungan dengan perempuan lain. Dari situlah hidupnya Jennifer ini benar-benar gelap dan Jennifer benar-benar ngerasa di titik terendahnya itu karena dia merasa nih ya udah jadi kontrol sama orang tuanya. Dia juga nggak punya kebebasan. Sampai pada akhirnya si Jennifer ini mulai berpikir sangat ekstrim, gimana kalau seandainya orang tua gue nggak ada? Akhirnya si Jennifer ini mencoba buat kontak kembali lah mantan pacarnya si Daniel Wong. Dan dia juga menceritakan nih, kayaknya gue pengen menghabisi orang tua gue gitu. Soalnya gue bener-bener gak tahan gitu loh ya dengan sikap mereka. Nah, melalui si Daniel Wong, Jennifer ini bertemu dengan beberapa orang yang bersedia menjadi pembunuh bayaran. Ada 3 orang yang bersedia menjadi pembunuh bayaran. Yang pertama itu adalah Lanford Crawford, lalu ada juga David Milvaganam, dan juga Eric Carty. Jennifer ini memberikan bayaran kepada mereka bertiga sekitar $10.000 untuk membunuh kedua orang tuanya. Memang sih nominal itu besar banget dan si Jennifer memang sempat rada berat nih untuk keluarin duit tersebut. Tapi tiba-tiba si Jennifer kepikiran, toh kalau orang tua gue meninggal, gue juga bakal dapat warisan. Dan uang warisannya tuh juga gede loh guys, sekitar $500.000. Jadi kalau gue keluarin duit $10.000, ya udahlah, bodo amat. Yang penting orang tua gue mati. Akhirnya pada tanggal 8 November tahun 2010 mereka pun mulai melancarkan aksinya. Jennifer ini berada di rumah orang tuanya di Markham, sementara adiknya tuh memang kebetulan tidak ada ya di rumah tersebut karena si Felix ini pada saat itu memang sedang kuliah di McMaster University yang berada di kota Hamilton. Pada tanggal 8 November tahun 2010 ini memang kondisi rumahnya Jennifer itu sengaja dia nggak mau kunci supaya pembunuh bayarannya ini bisa gampang untuk masuk ke dalam rumah. Dan sekitar pukul 10 malam, 3 pembunuh bayaran ini akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut dan mereka juga mengikat serta menyekap orang tuanya Jennifer di ruang bawah tanah. Ibunya Jennifer, Big Hapan, ditembak beberapa kali sampai meninggal dunia, sementara ayahnya, Hui Hen Pan, itu kan juga ditembak, tapi mengenai bagian wajah dan bahunya. Jennifer sendiri diikat seolah-olah dia juga menjadi korban ya. Dan nggak lama setelah 3 pembunuh bayaran ini pergi, Jennifer pun telepon polisi. Terus dia bilang nih ke polisi sambil panik ya dan shock, nangis-nangis juga. Kalau dia bilang rumahnya dia dirampok, orang tuanya ditembak, terus dia diikat sama pelakunya. Polisi pun langsung datang nih ke rumahnya Jennifer, tapi untungnya ya ayahnya Jennifer ternyata masih hidup dan dibawa ke rumah sakit walaupun kondisinya kritis, tapi ayahnya berhasil selamat. Hal inilah yang menjadi faktor terpenting yang membantu polisi untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam tersebut.
Ayahnya Jennifer ini mengatakan kalau pada malam tersebut Jennifer nggak diikat kok. Sementara kan Jennifer sempat ngomong kan kalau dia diikat nih sama pelaku. Hal itulah yang membuat polisi jadi curiga. Apalagi ketika Jennifer ditanya nih sama polisi, penjelasannya si Jennifer ini tuh kayak berubah-berubah, nggak konsisten. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan dan dalam proses penyelidikannya itu mereka tuh menemukan pertama ada banyak banget pesan teks mencurigakan antara Jennifer dengan Daniel dan juga dengan beberapa orang yang ternyata terhubung dengan para pelaku penyerangan. Terus polisi juga menemukan kalau ada riwayat panggilan telepon di mana si Jennifer ini tuh sempat berkomunikasi dengan orang-orang tersebut beberapa hari sebelum penyerangan itu terjadi. Dari sinilah akhirnya terungkap kalau sebenarnya apa yang terjadi kepada orang tuanya Jennifer ini bukan perampokan acak tapi memang pembunuhan yang sudah direncanakan dengan sangat rapi. Jennifer kemudian ditangkap pada saat usianya yang masih 24 tahun dan ketika diinterogasi dia pun akhirnya mengakui nih keterlibatannya itu dalam pembunuhan orang tuanya. Pada tahun 2014, Jennifer pun diadili dan pada tahun 2015, Jennifer pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, dan konspirasi pembunuhan. Dari kasus ini, Jennifer pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Dari kasus ini kita sama-sama belajar ya guys, kalau ternyata tekanan yang besar itu juga bisa berbahaya loh kepada orang yang memberikan tekanan tersebut. Tentu aja, apa yang Jennifer lakukan kepada orang tuanya itu salah banget, benar-benar tidak bisa dibenarkan sama sekali. Tapi di sisi lain, aku juga menyadari gitu ya dari kasus ini, kalau penting banget komunikasi antar anak dan orang tua. Orang tua juga jangan terlalu menuntut anak supaya bisa sempurna. Seharusnya tuh orang tua bisa menjadi tempat yang aman buat anak-anak mereka dan bisa menerima anak mereka tuh apa adanya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Boleh banget nih kalian komen di bawah aku harus bikin video apa selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.